Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menjadi tokoh politik dan kepala daerah yang paling banyak dibicarakan oleh netizen dan masyarakat. Mengapa ini bisa terjadi dan apa yang harus dihindari? Sehingga Politician Academy menyatakan hati-hati Kang Deddy Mulyadi. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Sebelum kita membahas mengenai konten, saya ingin menjelaskan bahwa mulai 9 Mei nanti, Politician Academy bekerja sama dan berkolaborasi dengan Drone Emprit akan memiliki kolom tentang berita-berita yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat dan netizen. Mulai 9 Mei, tunggu dalam kolom kata pade. Nah, kali ini kita berbicara mengenai Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau sering disingkat sebagai KDM. Apa yang membuat Kang Deddy Mulyadi begitu viral, begitu banyak dibicarakan oleh masyarakat? Nah, menurut saya paling tidak ada pertemuan 3 hal yang mengakibatkan Kang Deddy Mulyadi menjadi tokoh politik dan kepala daerah yang paling banyak dibicarakan. Yang pertama, tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang populis. Di mana gaya kepemimpinan yang populis ini tentu saja sangat diharapkan oleh masyarakat dan ini sudah mulai dipopulerkan pada saat Jokowi pada waktu itu maju sebagai kepala daerah dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, gaya kepemimpinan yang populis adalah gaya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, memahami permasalahan di masyarakat dan tidak memiliki jarak tertentu. Lawan dari kepemimpinan yang populis adalah kepemimpinan yang elitis. Nah, masyarakat sekarang lebih suka dengan pemimpin yang bisa terjun langsung ke masyarakat, memahami masalah masyarakat, dan kemudian ikut mendengarkan dan memberikan solusi langsung bagi masyarakat. Yang kedua, adanya kejenuhan dari masyarakat terhadap posisi pejabat, birokrat, dan policy yang tidak menyentuh permasalahan langsung di masyarakat. Kebanyakan kebijakan yang dihasilkan atau proses birokrasi yang dilakukan itu tidak menyentuh permasalahan di masyarakat. Nah, Kang Deddy Mulyadi di sini muncul pada saat masyarakat sudah jenuh terhadap proses birokrasi yang lambat. Terkenal sekali ada gium di dalam birokrasi, kalau bisa lambat kenapa harus dibuat cepat? Kalau bisa sulit kenapa harus dibuat mudah? Nah, ini yang tidak disukai tentu saja oleh masyarakat dan masyarakat sudah jenuh berada di dalam kotak-kotak dan meja-meja birokratis di mana persoalan-persoalan tidak langsung diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan bahkan oleh pemimpin yang mereka pilih. Yang ketiga tentu saja peran dari media massa dan media online. Nah, tentang peran dari media massa yang kemudian mempopulerkan Kang Deddy, saya ingat pada era 2000-an pada masa SBY di mana pemimpin atau elit di level nasional berbicara di 2 sosok saja, yaitu sosok Megawati dan sosok Prabowo. Kemudian kelompok tertentu di dalam masyarakat termasuk media sudah jenuh juga dengan ini dan kemudian memunculkan sosok baru, sosok yang bisa dianggap menjadi pemimpin masa depan dan berbicara dalam konteks nasional. Nah, pada saat itulah kemudian sosok Jokowi muncul, dieksplor habis-habisan oleh media massa sehingga kemudian menjadi tokoh nasional. Nah, kemunculan Kang Deddy, saya melihat ini dalam konteks media massa itu terjadi juga. Ditambah dengan kekuatan media sosial, di mana sekarang hampir setiap masyarakat itu sudah menjadikan media sosial sebagai alat untuk mengeksplorasi diri, sarana untuk mempopulerkan diri, dan kemudian sarana untuk juga belajar dan melihat
track record dari seseorang. Nah, munculnya media sosial dan keaktifan Kang Deddy Mulyadi dalam memunculkan konten-konten yang menarik bagi masyarakat, yang sekaligus juga bisa memberikan solusi bagi masyarakat, ini kemudian bertemu dengan dua hal yang tadi, sehingga kemudian sosok Kang Deddy Mulyadi menjadi sosok yang populis dan paling banyak dibicarakan. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin mengingatkan bahwa apa yang sudah dibangun dan sudah terlihat positif juga memiliki dampak yang harus dilihat secara hati-hati. Makanya Politician Academy mengingatkan untuk hati-hati Kang Deddy Mulyadi. Ada 3 hal juga yang Politician Academy ingin ingatkan. Yang pertama, setiap gebrakan dan inovasi kebijakan dalam konten-konten yang ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi harus diikuti juga oleh sinkronisasi kebijakan dan sinkronisasi dari para birokrat, para pembantu sang kepala daerah, sehingga apa yang dimunculkan di dalam konten, apa yang sudah diputuskan di dalam konten, kemudian bisa betul masuk menjadi kebijakan yang betul-betul bermanfaat dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Kita sudah lihat banyak kebijakan yang sangat-sangat baik, sangat populis, sangat dinanti-nanti oleh masyarakat dan kemudian dijalankan dengan baik. Tetapi saya juga ingin mengingatkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang harus berhadapan dengan mesin birokrasi dan regulasi-regulasi di level lokal yang kemudian bisa membuat kebijakan itu tidak terimplementasi dengan baik. Nah, di sini saya ingin mengingatkan bahwa gebrakan inovasi yang muncul yang sifatnya spontan di dalam konten-konten tersebut harus diikuti oleh komunikasi dan koordinasi lebih lanjut di level birokrasi di bawahnya dan kemudian di dalam regulasi-regulasi yang dihasilkan. Jadi jangan sampai kebijakan, gebrakan, inovasinya sudah baik dan ditunggu, disukai oleh masyarakat, tapi pada saat menjalankan di level implementasi menjadi lambat kembali atau bahkan tidak berjalan. Yang kedua berkaitan dengan konsistensi gerakan. Tentu saja brand image yang dibangun, personal branding yang dibangun dengan konten-konten yang banyak dan kemudian diikuti oleh mereka yang mengagumi gerakan itu dan bahkan juga membuat konten-konten lanjutan yang membela kebijakan maupun langkah-langkah dari Kang Deddy Mulyadi ini harus dijalankan secara konsisten. Nah, konsisten dalam konteks apa? Konsisten dalam konteks frekuensi yang dilakukan. Jadi jangan sampai ada kekosongan atau gap lebih lanjut. Artinya masyarakat di sini menunggu kebijakan dan inovasi apa lagi yang bisa diberikan oleh masyarakat yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan di lapangan secara langsung. Nah, konsistensi terhadap keberpihakan kepada rakyat, konsistensi terhadap frekuensi, konsistensi menampilkan kebijakan-kebijakan yang inovatif ini bukan hal yang mudah. Karena di sisi lain, muncul kepercayaan publik yang besar terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Dan kalau ini kemudian tidak diikuti oleh konsistensi yang tadi saya sebutkan, maka bisa kemudian dukungan yang dimunculkan bisa berbalik menjadi bumerang. Misalnya, ada banyak kebijakan yang kemudian dijanjikan tetapi kemudian dalam pelaksanaannya menjadi sangat lambat atau bahkan tidak berjalan. Nah, ini hati-hati sekali. Makanya kembali lagi saya ingatkan konsistensi ini harus dijaga. Kepercayaan publik yang hebat, terutama masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia melihat langkah-langkah dari Kang Deddy ini harus dijaga dengan konsistensi yang tinggi. Yang ketiga, hati-hati untuk tidak terjebak atau terperangkap berbicara tentang Pilpres 2029 karena ini masih jauh. Ya, karena pembicaraan di publik atau di netizen sudah berbicara mengenai sosok Kang Deddy sebagai kontender atau sebagai aktor yang akan maju di 2029. Nah, jangan terjebak masuk ke dalam situ, Kang Deddy, karena
bagaimanapun juga Kang Deddy juga harus membuktikan langkah-langkah yang dilakukan itu untuk Jawa Barat betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kang Deddy harus membuktikan banyak janji-janjinya. Kang Deddy masih perlu untuk bisa mengimplementasikan ide-ide cemerlangnya dan terlihat di Jawa Barat, sehingga kemudian Jawa Barat menjadi sebuah provinsi yang cemerlang juga, provinsi yang hebat. Nah, ini menurut saya lebih baik fokus ke situ dan jangan terjebak dan terperangkap ke dalam narasi-narasi Pilpres 2029. Ini masih lama sekali, dan kalau Kang Deddy mulai masuk ke situ, ini bisa masuk atau terselip ke dalam sebuah narasi-narasi yang kemudian menjadi tidak produktif. Nah, 3 hal itu yang menurut saya harus hati-hati Kang Deddy pegang dan tim, supaya tentu saja kita melihat implementasi terhadap kebijakan-kebijakan yang luar biasa dan cemerlang dari Kang Deddy, dan Kang Deddy bisa menjadi contoh yang baik bagi kepala daerah untuk menjadi seorang kepala daerah yang betul-betul bisa amanah, yang betul-betul bisa memberikan progres atau kemajuan positif bagi masyarakatnya, memberikan banyak kesejahteraan, terdapat pembangunan yang luar biasa di Jawa Barat, sehingga kemudian Kang Deddy bisa memiliki karir politik yang lebih baik lagi. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.